Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kesempatan kali ini, saya akan memulai kuliah dengan sistem yang agak baru gitu ya. Karena berhubung kemarin-kemarin terkendala ada kesibukan di saya sendiri, juga mungkin di teman-teman gitu ya. Jadi saya berpikir bagaimana bisa memberikan kuliah yang enak di saya, enak di kalian juga gitu loh. Jadi waktunya bisa lebih fleksibel seperti itu. Akhirnya ya udah saya mencoba membuat video seperti ini aja gitu. Jadi kan kayaknya juga enak, bisa di-rewind, bisa diulang-ulang gitu ya. Misal ada penjelasan yang saya terlalu cepat ngomongnya, ya gimana pun juga. Soalnya itu udah habit saya gitu ya, kebiasaan kalau ngomong tuh agak cepet gitu. Jadi kadang lupa juga mengontrol diri supaya tidak ngomong terlalu cepat gitu ya misalnya. Ya. Kalau misalnya saya ngejelasinnya kecepatan atau apa gitu ya, kan kalian bisa balikin gitu ya dengan mudah kayak gitu. Kalau bentuknya video. Oleh karena itu, saya akan mencoba dengan penggunaan video seperti ini gitu ya. Eh kan ya mirip-mirip 11-12 sebenarnya ya dengan yang kalau kita kuliah online pakai Google Meeting atau Zoom itu. Maksud saya, toh kalian juga jarang gitu yang langsung, "Bu, saya mau tanya," gitu. Jadi nanti kalau sistemnya seperti ini, setelah mendengarkan video saya, menonton video saya, kalau ada yang ingin ditanyakan juga dengan senang hati kalian boleh PM saya gitu ya untuk lebih jelasnya, gitu. Jadi nanti kalau ujian lebih paham juga mungkin atau mungkin, ada pertanyaannya munculnya setelah saya kasih kisi-kisi gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya pokoknya selama kalian ada yang bingung atau kurang jelas atau ada kritik saran, kalian bisa PM saya. Intinya kayak gitu ya. Oke, kalau kayak gitu, untuk materi MPP kita hari ini, kita akan mulai dengan materi pengeringan ya. Jadi kan kemarin sudah mesin pendingin ya, sudah keluar juga di UTS. Jadi untuk selepas UTS ini kita akan mulai dengan pengeringan. Oke, kita mulai dengan konsep dan definisi umum dari pengeringan itu sendiri. Jadi, definisi umumnya intinya itu adalah proses pemindahan uap air atau cairan dari suatu bahan atau produk secara simultan yang memerlukan energi panas. Jadi intinya pengeringan itu ya teman-teman. Jadi setiap produk atau bahan itu pasti dia punya kandungan air di dalamnya. Ya, jadi setiap bahan atau produk itu pasti mempunyai kandungan air di dalamnya. Ya, yang namanya pengeringan itu berarti nanti intinya cairan air, uap air yang ada di dalam bahan atau produk itu intinya keluar gitu. Keluar karena adanya proses pemindahan transfer energi. Jadi uap panas misalnya atau energi panas itu masuk ke bahan sehingga uap air atau cairan yang di dalam bahan akhirnya keluar. Itu ya, jadi konsepnya itu. Ya kan bahan bisa kering berarti kan apa intinya? Intinya kadar air yang ada di dalam bahan itu intinya keluar kayak gitu. Kalian pernah dapat pelajaran ini kan dulu apa ya kimia pangan. Ya itu kan mungkin dijelaskan. Jadi produk atau bahan semua bahan itu pasti memiliki yang namanya kadar air tetap dan kadar air bebas dan kadar air terikat gitu ya. Jadi kalau kadar air bebas itu ya air yang bisa keluar masuk gitu. Nanti kalau dengan proses pengeringan berarti kadar air bebas itu yang keluar. Tapi ada juga kadar air terikat yang bagaimanapun nanti dia itu tetap akan terikat di dalam bahan, dia nggak akan bisa keluar gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi nanti yang dimaksud dengan air yang keluar dari bahan itu otomatis yang kadar air bebasnya. Selanjutnya, kalau di bidang pertanian secara umum ya pengertiannya itu ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebenarnya ya, proses pengambilan atau pengurangan kadar air produk pertanian sampai batas tertentu sehingga dapat memperlambat proses kimia, biologis, dan aktivitas enzim dalam produk sebelum diolah dan dipasarkan. Jadi memang kan inti utama dari pengeringan itu kan selain untuk rasa gitu ya, kenikmatan tertentu mungkin dengan produk realnya, kering atau semacamnya itu, juga lebih ke kalau di bidang pertanian lebih ke untuk ini, lebih awet gitu Kak. Jadi produk yang lebih kering kan biasanya lebih awet gitu ya. Jadi dipasarkannya nanti lebih aman, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke teorinya. Jangan pusing dulu ya. Nah, intinya gini,
PA ini tekanan lingkungan gitu ya teman-teman. P itu kan tekanan ya, pressure. PA itu tekanan lingkungan, sedangkan P0 ini adalah tekanan si produk atau bahan yang kita punya. Ya, sebelum kita memanaskan bahan gitu ya, itu terjadi keseimbangan antara suhu lingkungan dengan bahan gitu. Jadi intinya tekanannya nggak terlalu berbeda lah. Berbeda sih sebenarnya, cuman karena nggak terlalu berbeda, akhirnya di sini tertulisnya P0 sama dengan PA gitu ya. Jadi intinya hampir sama gitu tekanan antara lingkungan dengan si bahan gitu kan. Jadi semua bahan itu juga punya tekanan masing-masing gitu ya. Kayak kita kan juga punya berat, kita punya tekanan gitu. Lingkungan punya tekanan ya. Jadi seperti itu. Ya nanti setelah mau dipanasi atau setelah dipanasi, kan otomatis suhu lingkungan jadi panas ya. Suhu di sekeliling produk naik alias jadi panas. Ya, kalau suhu lingkungan naik, nanti jadinya tekanan benda atau bahan itu akan jadi lebih tinggi dibanding tekanan lingkungan. Loh, kok gitu sih, Bu? Ya intinya gini, intinya tekanan itu akan jadi berbeda, akan jadi ketimpangan, maksudnya tidak lagi seimbang, ketika ada gap suhu yang besar gitu, ada gap temperatur. Nah, tadi kan suhu lingkungan jadi panas kan, ini PA-nya jadi tinggi ya suhunya. Ya karena dia tinggi suhunya tidak lagi sama dengan suhu yang ini, yang kan berarti kita asumsikan awalnya masih agak dingin gitu misalnya. Dan ini kan sudah kita panasi, kita beri energi panas gitu. Ya nanti akan terjadi perbedaan tekanan. Karena itu tadi yang saya bilang, suhunya berbeda jauh kan. Kalau muncul gap temperatur, berarti nanti akan muncul juga gap atau perbedaan tekanan. Jadi nanti tekanan di bahan ini akan lebih besar daripada tekanan dari suhu lingkungan gitu. Ya, kalau kita visualisasikan gitu ya dengan gambar gitu ya. Misal ini kan produknya simple gitu, misal apa ya yang kecil, misal kacang tanah gitu ya. Kan kecil ya, mungkin satu kacang tanah, misal kita panaskan gitu di oven ya, mungkin hanya waktu 5 detik dia sudah langsung panas gitu ya. Atau gosong gitu ya, misal. Ya, tapi misal ya, ini bakso gitu ya, bakso jumbo itu loh, yang besar itu. Ya, kita kan harus memastikan selama proses pemasakan si bakso itu, bakso yang gede itu, gimana kita memastikan supaya harus mateng sampai ke intinya, gitu kan? Kan nggak boleh kan kita mateng cuma luarnya aja, dalamnya masih mentah, kan bahaya tuh. Kalau masih ada bakterinya gimana, gitu kan, kuman-kumannya gimana. Sehingga makanya itu pentingnya proses pengeringan, karena tadi di slide sebelumnya sudah saya bilang, itu tadi membantu menonaktifkan kegiatan kimia, mikrobiologi gitu ya. Jadinya otomatis termasuk bakteri-bakteri gitu ya. Nah, jadi misal bakso besar itu, kita harus memastikan kan sampai ke tengah ini itu sudah matang juga kayak gitu. Itu misal, jadi misal gambar ini kita asumsikan sebagai bakso gitu ya. Nah, jadi nanti gimana sih langkah-langkah atau ya awalnya tuh gimana gitu pengeringannya. Jadi intinya gini, ini kan sudah saya bilang suhu lingkungan kan ini ya menaik ya. Ini tekanan lingkungan. Ya, ini misal di tengahnya nih, P0 ini tengahnya. Yang benar-benar tengah intinya si bakso bulat itu. Ya nanti itu akhirnya kan karena suhunya makin tinggi, ya intinya yang paling jauh, yang paling dalam dari si baksonya kan yang tengah ini ya, intinya yang P0 ini. Nanti dia yang tekanannya paling berbeda dengan tekanan yang kulit-kulit luar, bukan kulit ya, apa ya, ya lapisan-lapisan sebelum tengahnya itulah, intinya misal kulit P1 tadi ya digambarkan ini ya, ini P1, ini P2, jadi P1 ini lapisan pertama, P2 ini lapisan kedua, yang P0 ini yang di tengahnya intinya. Ini intinya nih, kalian bisa baca, nanti tekanan yang P0 itu pasti paling besar dibanding PA. Jadi P0 dengan PA itu pasti gap-nya yang paling besar. Kenapa ya? Intinya karena dia paling di dalam, gampangannya gitu aja ya. Saya mencoba membuat itu terdengar gampang. Jadi misal ya karena paling jauh gitu dari lingkungan, dari lingkungan, jadi dia di tengah gitu kan intinya. Jadi yang paling tengah itu yang paling perlu suhu untuk dipanaskan paling penting gitu kan. Jadi intinya dia tekanannya paling besar, karena paling jauh gapnya dengan
yang suhu di luar gitu ya. Intinya seperti itu. Ya, nanti intinya uap air keluar dari lapisan 1 ke PA. Jadi nanti yang paling pertama kering, yang paling pertama keluar airnya itu yang lapisan ini. Terus nanti yang P2 gitu ya. Baru yang P0 gitu. Jadi ini sebenarnya kalau secara logika sih gampang ya kita pahamnya. Jadi intinya kan suhu lingkungan ini kan panas ya, kita panasi, otomatis nanti panasnya masuk, yang panas, yang kering dulu otomatis yang lapisan pertama. Yang mana di sini ya, teorinya tekanannya itu yang paling tidak berbeda jauh dengan tekanan dari luar. Ini dia nanti kering dulu. Nah, nanti baru panasnya masuk ke lapisan kedua. Nanti kemudian dia matang gitu ya. Nah, nanti intinya yang terakhir matang itu yang tekanannya paling berbeda, yang paling jauh ya sih P0 ini. Intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya gampangannya ya, intinya lapisan pertama kering dulu, lapisan kedua kering dulu atau matang dulu, baru lapisan paling dalam yang matang. Gitu ya. Bisa dipahami kan ya? Maaf kalau saya ngomongnya cepet banget. Ya gimana, udah bawaan ya? Kalau ngomong pelan-pelan jadi saya kadang malah bingung. Oke. Ini prinsip pengeringan. Jadi pengeringan terdiri dari pindah panas dan difusi air. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan kan. Jadi intinya ada air yang keluar dari bahan. Air keluar digantikan oleh panas yang masuk. Seperti itu ya. Jadi makanya ada pindah panas dan difusi air. Perpindahan si airnya itu keluar gitu. Perubahan cairan menjadi uap memerlukan panas laten produk. Panas laten itu apa sih? Intinya, jadi gini, setiap bahan atau produk pangan itu pasti mempunyai energi panas gitu ya. Maksudnya bukan panasnya ya, tapi ketika dipanaskan nanti dia akan punya energi yang mana dia bisa membantu agar lingkungan yang membawa panas itu juga dengan mudah masuk untuk si bahan itu bisa panas. Gimana ya ngomongnya? Bingung ya? Ya intinya setiap bahan atau produk itu dia punya panas tersembunyi yang nanti kalau sudah di-trigger, dikasih panas gitu ya dari suhu lingkungan luar, itu nanti dia membantu proses pemanasan gitu. Terutama jika sudah ada difusi air atau perpindahan massa, seperti itu. Nah, ini tujuan pengeringan ya untuk ya ini tadi di depan juga sebenarnya harusnya ya. Untuk mengurangi kadar air atau cairan dalam produk olahan agar tahan lama kualitasnya. Kualitas itu yang dimaksudnya seperti apa ya? Ya, kualitas itu otomatis meliputi nilai gizi, aroma, rasa hingga warnanya kayak gitu. Sebenarnya yang paling utama itu sih ya nilai gizi gitu ya. Dan ya nilai gizi paling utama supaya tetap dapat gizinya juga tapi juga tetap aman gitu secara mikrobiologis gitu kan. Nah, nih detailnya ya. Manfaat pengeringan. 1, mengurangi aktivitas enzim, mikroorganisme, jamur, bakteri. Jadi kan ya semua makhluk hidup itu butuh kelembaban. Semua makhluk hidup itu butuh air gitu gampangannya aja. Enzim ya, aktivitas enzim gitu. Hidupnya mikroorganisme itu kan membutuhkan air dan biasanya mereka hidupnya itu di suhu ya kayak manusia gitu, di suhu ruang gitu ya. Nyata dengan adanya proses pengeringan, jadi kan kadar airnya hilang, jadi aktivitas enzimnya bisa dihentikan gitu ya. Kemudian mikroorganisme juga jadi nggak mati sebenarnya lebih ke ya karena faktor pendukungnya untuk hidup itu hilang gitu. Misal air tadi itu jadinya dia juga ya susah untuk bertahan hidup gitu kan, termasuk jamur gitu. Dan ini bakteri, mikroorganisme nanti saya hapus ya, sama aja. Nah, sehingga produk tidak mudah busuk gitu. Kemudian memperkeras struktur produk. Produk tidak mudah rusak akibat benturan maupun gesekan mekanis. Contohnya apa ya? Misal kalau buah nggak dikeringkan ya. Misal ini deh, kentang yang mau diolah menjadi french fries itu teman-teman, itu setahu saya saat distribusi itu sebelum di drop ke misal KFC atau CFC gitu ya, pokoknya sebelum dibikin french fries itu nanti dia akan dikupas dulu, kemudian dia akan digoreng dulu, tapi setengah matang gitu. Kenapa? Intinya supaya dia itu selama
selama proses pengepakan gitu ya di jalan nanti itu, kan di dalam box ya, dia itu tidak mudah rusak gitu. Ya intinya, eee, sebenarnya bukan kentang kalau nggak salah, apa ya, intinya ya, eee, dengan pengeringan gitu ya, dikeringkan, nggak mesti penggorengan ya, saya kurang tahu apakah digoreng atau apa, intinya kentang itu sebelum dalam proses distribusi itu kan ya, itu dia sudah kayak dikeringkan setengah gitu, sehingga lebih awet selama proses distribusi dan juga untuk mengurangi benturan, intinya seperti itu. Ya, misal itu. Kemudian yang ketiga, mengurangi dimensi produk, volume sehingga produk lebih ringkas, tidak memakan tempat ruang. Ya, misalnya, mmm, misalnya singkong, terus kita udah potong-potong dulu jadi chips gitu ya, kita keringkan gitu, otomatis kan dia akan lebih bisa dibawa di truk kan, daripada yang bentuknya masih utuhan singkong gitu kan. Ya lebih ringkas yang kalau bentuknya sudah di slice gitu ya, lebih sudah dipotong-potong kecil gitu. Mengurangi bobot, ini masih agak ada kaitannya dengan nomor 3. Jadi kan ya karena pengeringan kan tadi ya prinsipnya tuh penghilangan air ya. Jadi kadar air bebas itu terlepas sehingga otomatis ya airnya hilang, otomatis lebih ringan gitu. Gampangannya seperti itu. Sehingga mengurangi biaya transportasi. Nah ini, faktor-faktor yang mempengaruhi laju pengeringan. Pertama dari faktor eksternal, luar produknya. Otomatis dari kadar air udara pengering. Jadi ya yang punya kadar air nggak cuma bahan produk ya teman-teman, sebenarnya kayak ini udara di sekitar kita itu kan juga pasti mengandung kadar air ya, atau kita sebutnya RH atau kelembaban. Jadi keseimbangan antara kadar air dengan gas panas gitu ya di udara itu RH biasanya kita sebutnya. Yang itu berpengaruh juga. Jadi mungkin di lingkungan yang lembab dengan lingkungan yang kering, ya misal Brebes, Brebes kan termasuknya kering ya lingkungannya ya, dibanding Purwokerto gitu ya. Purwokerto lebih lembab dibanding Brebes. Dan nanti kalau ada pengeringan gitu, di Brebes lebih cepat gitu. Misal mengeringkan jagung ya, mengeringkan jagung untuk yang udah dipotoli itu loh, yang mau dijemur itu. Misal kalau di Brebes mungkin cuma 3 jam udah kering ya. Udah keringnya. Kalau di Purwokerto mungkin butuh 3,5 jam gitu baru kering. Karena udaranya lebih lembab. Jadi lebih banyak kandungan air yang terkandung gitu. Sehingga nanti ya tidak seefektif ketika airnya lebih sedikit dengan udara yang lebih kering itu gitu loh. Ya, kemudian kecepatan volumetrik udara pengering ya intinya udara pengering itu juga ya itu tadi ketika masuk ke produk atau bahan kan ada transfer massa ya, itu ada kecepatannya, itu berbeda-beda, intinya seperti itu. Semakin lembab, itu nanti dia semakin berat gitu, karena kan semakin membawa kadar air berlebih kan, gitu. Jadi kecepatan volumetrik perpindahannya, secara logika dia akan lebih lambat gitu, dibanding yang kering, kadar airnya lebih sedikit. Suhu udara pengering, ya otomatis kalau suhunya lebih tinggi, lebih cepat kering gitu. Misal dipanaskan di suhu 100 derajat sama di suhu 80 derajat. Otomatis suhu udara yang lebih tinggi akan lebih bisa lebih mengeringkan gitu ya. Kemudian faktor internal atau dari dalam produknya. Dimensi atau ukuran produknya. Semakin besar semakin lama ya. Ya kan tadi semakin banyak lapisan-lapisan yang harus terlewati gitu kan. Intinya semakin jauh, semakin dalam dari di luarnya itu. Jadi makin lama, lebih butuh waktu gitu ya. Kadar air awal produknya ini ngaruh juga. Misal antara buah jangan ya. Saya tadinya mau ngomong buah semangka, tapi buah semangka kan jarang ya dikeringkan, nggak ada malah kali buah semangka dikeringkan. Ya misal buah mangga sama buah melon gitu ya. Kadar airnya kan tinggian melon ya. Ya, ini intinya misal mau dikeringkan tuh melon sama mangganya, otomatis akan lebih lama mengeringkan yang melon gitu. Kenapa? Karena kadar airnya melon lebih tinggi dibanding mangga, misalnya seperti itu. Misal mangga kadar airnya 85%, yang melon 95%. Terus bentuk produk, oval, pipih, bulat, dan sebagainya. Jadi semakin dia pipih, kan semakin lapisannya semakin kecil ya. Maksudnya ya karena pipih gitu, tipis ya, jadi lebih cepat kering. Ya kalau bulat, berarti kan semakin tebel gitu ya, semakin ya ada tebal lah, tengahnya itu makin dalam diameternya, makin panjang diameternya kan untuk sampai ke intinya. Itu nanti lebih lama gitu.
Nah, ini cara pengeringan ada 3. Yang pertama dengan sinar matahari atau secara tradisional ya, sun drying. Yang kedua ada pengeringan buatan atau artificial atau mechanic drying. Ini pakai yang mesin-mesin gitu ya, pakai alat gitu yang kayak freeze drying, pakai oven gitu ya. Yang ketiga pengeringan hybrid ya. Ini kombinasi matahari dengan artificial drying. Jadi ini eh, antara matahari, penggunaan sinar matahari tradisional dengan nanti tapi dia diwadahi alat gitu. Nanti kan ada contohnya. Oke. Ya, pemilihan metode atau jenis alat pengering. Jadi, kok kita mau mengeringkan bahan gitu atau suatu produk ya, teman-teman. Kita itu perlu ya melihat dulu gitu. Misal kita produknya apa nih yang mau kita keringkan, karakteristiknya seperti apa. Kita harus tahu kira-kira berarti metode pengeringan apa yang paling tepat ya. Kemudian kalau mau bikin alat, berarti alatnya tuh yang seperti apa ya, yang paling efektif, misal kayak gitu. Dan ya, efektif dalam arti segi biaya oke, nggak merusak zat gizi terlalu banyak, ya faktor-faktor seperti itu ya. Ini, misal bentuk bahan yang akan dikeringkan, ya, apakah cair, pasta, apakah pulp seperti pulp gitu ya, atau cairan kental, atau agregat besar atau kecil itu nanti kita harus mempertimbangkan gitu. Otomatis kalau bentuknya cair, mungkin butuh alat yang pemanasannya seperti apa, kalau, cairannya kental, berarti lapisannya yang butuh yang lebih apa, mungkin seperti itu. Kemudian sifat bahannya, apakah bahannya yang kita punya itu sensitif terhadap oksidasi, misal ya kayak buah-buahan itu kebanyakan seperti ini sifatnya, sensitif terhadap oksidasi, apakah peka terhadap suhu terlalu tinggi, dan semacamnya. Karena otomatis, sekali lagi teman-teman, kita kan pengeringan gitu kan fungsinya lebih ke pengawetan ya, jadi pengurangan kadar air kan bikin dia lebih awet. Ya, tapi juga kita tetap mau gizinya gitu. Padahal pengeringan juga diketahui bisa menghilangkan nutrisi atau zat gizi. Jadi kita harus pinter-pinter membuat pilihan atau membuat produk yang gimana dia awet, airnya berkurang, kadar airnya berkurang, hilang, tapi tetap zat gizinya nggak hilang banyak gitu ya. Kemudian ini sifat produk yang diinginkan. Kita mau bikin bubuk atau mau bikin produk yang instan-instan atau produknya tetap bentuknya tetap sama kayak gitu, itu nanti ngaruh. Kira-kira mau mesinnya seperti apa, alat pengering yang seperti apa. Kemudian harga produk akhirnya kita mau pilih yang murah, sedang atau mahal tuh produknya. Ya kalau kita mau jual produk yang murah, ya berarti biasanya ya kualitasnya nggak begitu bagus, dalam arti ya udah pakai pengeringan biasa, misal pakai sinar matahari gitu ya, meskipun resikonya juga nanti ada, nanti di slide selanjutnya saya jelaskan gitu. Ini kan kalau kita mau murah kan nggak perlu mesin apapun, ya otomatis yang pakai sinar matahari itu lebih murah. Ya, kalau kita mau yang mahal, mau yang terjamin kualitasnya atau gizinya atau apanya, itu kita pakai alat tertentu, gitu ya. Ya ini pengeringan dengan sinar matahari. Keuntungannya pertama tadi ya, biaya murah, tidak memerlukan alat dan perlakuan khusus, ya kan tinggal dijemur gitu kan. Kemudian tidak memerlukan keahlian khusus. Sinar inframerah dapat menembus sampai pada lapisan bagian dalam dari produk. Nah, ini keuntungannya, istimewanya dari sinar matahari itu ya teman-teman. Intinya tuh sinar inframerahnya itu lebih gampang menembus sampai ke inti produk. Intinya seperti itu ya. Kemudian, ya untuk kita nih yang tinggal di daerah tropis, otomatis sinar matahari insya Allah gitu ya tersedia sepanjang tahun ya, meskipun ada hujan gitu kan, paling nggak kan siangnya masih siang, masih kena sinar matahari gitu. Ya ini contoh ya, sel penjemuran, gabah gitu ya, semacamnya. Atau apa ini, saya malah tidak jelas gambarnya. Ya, kelemahannya apa? Otomatis suhu pengering sulit dikontrol, sehingga untuk produk tertentu sering mengalami keretakan atau sun cracking gitu ya. Ya misal mau jemur kerupuk gitu, kadang kan kita kan sebenarnya butuh panasnya cuma kira-kira 80 derajat gitu ya, tapi kan sinar matahari nggak bisa kita kontrol ya. Mungkin kalau lagi panas banget, mungkin nyampe 90 derajat atau apa gitu kan. Yang jadinya nanti ada kerupuk yang terlalu tipis, dia retak, misal seperti itu ya. Kita kan nggak bisa ngontrol sinar matahari kan.
Kemudian RH juga tidak dapat dikontrol, karena tergantung intensitas si sinar matahari gitu. Jadinya kelembaban udara di sekitarnya juga nggak bisa kita kontrol. Hanya berlangsung bila ada sinar matahari, of course ya. Kemudian memerlukan tempat yang relatif luas ya untuk penjemurannya sih, ya kan? Ya, kemudian sering terjadi perubahan warna dan nilai gizinya. Tadi ini ada hubungannya dengan yang ini karena tidak bisa kita kontrol ya suhunya, sehingga otomatis ya mungkin terlalu panas sehingga terjadi perubahan warna dan kehilangan gizinya berlebih ya, terlalu besar gitu. Kemudian produk mudah terkontaminasi dengan kotorannya ini. Ya, namanya juga dijemur di luar gitu ya teman-teman. Kadang kan mungkin ada ayam, ada burung terbang, terus burungnya gitu ya. Otomatis ya kayak gitulah. Pokoknya potensi kotornya besar gitu. Kemudian kemungkinan kehilangan produk lebih besar karena dimakan serangga atau hewan. Ya kadang kalau kita jemur kan kadang kita tinggal kan pasti. Ya nggak tahu siapa tahu dimakan ayam kayak atau apa gitu ya. Kemudian dapat terjadi proses oksidasi produk sehingga produk cenderung berwarna kemerahan. Ini ada hubungannya dengan yang ini tadi ya, dengan yang ini. Yang tadi perubahan warna dan nilai gizi. Ya, intinya kan karena terlalu lama kita nggak bisa kontrol tingginya suhunya juga, jadinya ya bisa jadi proses oksidasi karena kehilangan itu karena proses kehilangan gizinya itu gitu. Sehingga produk cenderung berwarna kemerahan ini tadi ya. Bila saat pengeringan terjadi hujan dan produk terkena tetes hujan dapat menurunkan kualitas produknya. Ini kan misal kadang kita lagi jemur kerupuk gitu ya. Awalnya panas cerah gitu, terang ya. Tahu-tahu kan kadang ya sering ya teman-teman tahu-tahu nggak mendung banget, tahu-tahu hujan gitu. Ya itu. Terus kita lagi di dapur gitu ya. Terus tahu-tahu hujan, lari gitu kan. Padahal yang dijemur banyak gitu misalnya kan pasti kena hujan otomatis akan mengurangi kualitas dari si produk ini. Makanya murah ya pakai sinar matahari itu. Karena tinggal jemur aja, tapi ya itu nanti potensi resikonya dari kotoran, dari hujan itu tinggi, sehingga kualitasnya cenderung rendah. Nah, yang kedua, pengeringan buatan atau artificial drying. Keuntungannya tidak tergantung pada cuaca dan musim. Kapasitasnya dapat diatur menurut dimensi mesin. Jadi kita terserah nih, misal nih, saya mau memanasi kerupuk ini cuman suhunya 60 derajat, itu kita atur. Oh nanti setelah 2 jam turunin jadi 40 derajat gitu, kan bisa ya. Suhu mudah dikontrol. Oh ya, kapasitasnya juga dapat diatur. Maksudnya tadi itu ya, misal kita lemari lemari pengering ya, lemari pengering itu kan kita bisa bikin ya, bagi kalau kita maksudnya custom kita bisa pesen gitu ke pembuat mesin. Misal mau bentuknya yang ukurannya berapa gitu. Nah, kemudian suhu mudah dikontrol. Misal untuk keperluan benihnya, untuk benih kan itu ya nggak boleh terlalu panas ya, nanti kan rusak, jadi nggak bisa tumbuh. Nah, maksimal kurang lebih 45 derajat. Maupun produk lain yang peka terhadap kenaikan suhu. Gitu kan kalau panasnya gitu kita bisa kontrol. Otomatis bisa kita set 40 derajat, ya otomatis naik turunnya sekitar 40 itu kan nggak akan jadi 55 gitu kan nggak akan gitu ya. Tidak memerlukan tempat yang luas gitu. Karena kita bisa set suhunya, waktunya gitu ya. Jadi bisa gantian gitu. Misal alatnya mungkin sekecil lemari gitu ya, tapi kan bisa sehari bisa 2 batch atau 3 batch gitu. Kalau matahari seharian mungkin cuma bisa berapa batch gitu ya. Oke, lanjut. Dapat dilakukan siang dan malam ya otomatis ya karena kan bisa jangan disimpan di dalam ruangan gitu ya mesinnya. Jadi nggak butuh harus siang doang gitu. Ditinggal pun bisa. Kelemahannya memerlukan biaya yang besar, otomatis itu ya, karena ya namanya juga mesin, alat kita harus pesen, beli onderdilnya dan macam-macam, perawatannya ya, mesin dan pemeliharaannya, kemudian bahan bakarnya juga gitu ya. Dan memerlukan keahlian khusus di bidang pengeringan, misalnya persyaratan suhu yang dikehendaki, kadar airnya berapa, pengaturan suhu pengeringnya, dan perawatan alatnya itu kan, ya ini perlu perlu belajar gitu intinya. Maksudnya nggak bisa sembarang orang gitu. Orangnya harus mengerti permesinan mungkin, atau ya memang harus belajar dulu lah intinya. Nah, ini yang ketiga, pengeringan hybrid ya.
Yang tadi merupakan perpaduan antara pengeringan secara alami dengan sinar matahari tradisional dan langkah awal penggunaan teknologi pengeringan. Tenaga untuk pengeringan masih menggunakan sinar matahari. Jadi intinya gini teman-teman, energi sumber utama si panasnya itu tetap dari matahari. Cuma nanti dibantu dengan alat yang dapat membantu untuk pengontrolannya. Intinya seperti itu. Nanti di slide selanjutnya bakal ada contoh gambarnya ya. Bukan gambar sih, lebih ke ya gambar dan ilustrasi. Ya, keuntungannya produk tidak terkontaminasi dengan kotoran. Hilangan produk tidak ada atau minim ya, tapi seringnya tidak ada kalau kita bisa mengontrolnya nanti. Tidak perlu pengawasan dan penanganan lanjut terutama bila hujan tiba. Wow, kok bagus ya Bu? Kok keuntungannya kayak gini gitu. Maksudnya seperti menggabungkan kelebihan-kelebihan dari tadi secara tradisional dan pakai mesin gitu ya. Ya, kelemahannya tapi ada juga. Ini penggunaan unit pengering hybrid hanya terbatas pada produk yang berbentuk grain. Grain itu kayak biji-bijian gitu teman-teman, kayak kopi, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau misal kayak gitu. Kenapa sih Bu kok hanya untuk yang seperti berbentuk grain? Ya nanti akan saya tunjukkan ya alatnya seperti apa. Jadi memang karena alatnya seperti itu bentuknya, maksudnya belum ada modifikasi bentuk lain yang mana susah lah kalau bentuknya tuh tidak green gitu ya. Kemudian selama proses pengeringan berlangsung tidak bisa mengontrol suhu dan pH udara pengeringnya. Jadi nanti itu alatnya ini intinya cuma membantu supaya tidak terkena langsung lah dengan panasnya itu. Jadi nggak kena hujan gitu ya, nggak kena kotoran, tapi tetap aja karena kan sumber utamanya tetap energi dari matahari, sehingga suhunya pun sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Kemudian ya, proses pengeringan sangat dipengaruhi oleh intensitas dan lama penyinaran. Laju pengeringan sangat dipengaruhi oleh faktor luar, pH, suhu, dan sinar matahari. Jadi sifat-sifatnya itu sebagian besar masih seperti yang manual ya, masih tradisional dengan matahari. Gitu. Ya, ini skema alatnya ya. Jadi nih, ya, ini alatnya nih. Ini gambarnya, ilustrasinya, ini alatnya. Mari kita lihat. G, bahan tembus panas. G itu ini ya kacanya. Ya, ini alatnya betul gini teman-teman. Nanti si biji-bijian itu dimasukinnya di sini gitu. Kenapa sih Bu kok hanya efektif untuk biji-bijian? Ya kita bayangkan aja misal kentang gitu ya. Kan selalu besar ya, otomatis kalau kayak gini ya nggak efektif. Nanti pengeringan nggak efektif. Maksudnya kan ukurannya kentang besar gitu ya. Otomatis malah nggak merata keringnya. Nah, tapi kalau biji-bijian kecil-kecil, otomatis di tempat seperti ini dia bisa kering gitu. Oke, lanjut ya. G itu bahan tembus panas. G ini si kaca ya ini. Nih G. Ini ya kan, ya ini G-nya itu si kacanya. Jadi kacanya itu harus bahan yang tembus panas gitu. Kemudian HA. H-nya ini tuh ini. Jadi bawahnya ini jadinya ini yang tempat yang untuk alas untuk naruh si biji-bijian ini itu HA. Itu juga harus bahan yang bisa menyerap panas. Jadi kayak panas matahari masuk kan, nah tembus ke si kaca, kemudian ada alat ini yang bisa menyerap panas, sehingga kan otomatis grain atau biji-bijian yang ditaruh di atasnya itu otomatis dia terpanasi gitu kan. Kemudian A dan B, inlet, lubang masuknya udara. Ini ya, ini. Ini, kalau di gambar ini tuh ini. Nih, kelihatan kan kayak ada celahnya. Jadi intinya tetap harus ada udara masuk. Kenapa ya? Kok tetap harus ada udara masuk? Intinya supaya ya kalau panas banget kan nanti ya takutnya mungkin kacanya lama-lama pecah gitu, misal lagi panas pas lagi panas banget gitu. Jadi tetap harus ada sirkulasi udara ke si bahannya ini, ke si bahan-bahan yang sedang dikeringkan ini gitu. Makanya ada inletnya. C, chamber, ruang pengumpul atau pendistribusian panas ini. Berarti yang ini ya teman-teman ya ini. Jadi di dalamnya ini seperti mesin, mungkin seperti lebih ke seperti blower gitu. Jadi dia yang jadi panasnya itu masuk ke sini, nanti dengan blower dia bantu untuk bisa panasnya juga diatur lewat lubang-lubang ini. Jadi ntar di sini itu kayak ada pori-pori, ya lubang-lubangnya gitu teman-teman. Jadi panas yang masuk ke sini juga bisa berputar, kemudian juga masuk dan juga panas masuk sambil membawa angin gitu loh. Intinya seperti itu teman-teman. Ada gambaran kan ya? Ya, kemudian lantai kasa D. Ya, jadi lantainya yang di ruangan C ini itu lantai kasa gitu, bentuknya berlubang-lubang. Kenapa?
Intinya juga mungkin untuk sirkulasi udara, gitu ya. C, cerobong asap. Ini cerobong asap, sama juga untuk sirkulasi udara dan untuk panas bisa lebih beneran masuk gitu kan. Gitu. Ya, ini skema dari si alat hybridnya itu. Jadi biasanya perpaduan perpaduan apa ya? Agak modern dari untuk pengeringan biji-bijian gitu. Tapi sifatnya kelemahannya masih cenderung seperti kelemahan kalau penggunaan sinar matahari. Cuma plusnya itu tadi intinya tidak mudah terkena kotoran ya. Kan misalnya ada tai burung atau tai cicak atau apa kan nggak akan masuk ya karena ada penghalangnya. Juga kalau hujan ya otomatis dia nggak langsung basah. Intinya seperti itu. Dan bisa pagi sampai sore gitu. Karena bisa pagi sore karena ya sudah ada pelindungnya kan kita tinggal nggak apa-apa aman. Sore juga masih ada sinar matahari. Intinya seperti itu. Nah, ini untuk jenis-jenis alat pengering ya akan saya jelaskan mungkin di part 2 gitu ya. Bisa minggu depan atau minggu ini nanti tergantung ya. Dan insya Allah kalau kalian oke dengan cara saya membuat materi seperti video ini di YouTube ini, mungkin saya akan juga membuat materinya kayak gini aja gitu ya, karena lebih fleksibel. Karena kalau pakai Google Meeting, jujur aja saya kurang suka karena saya harus ini bolak-balik nge-assign kalian yang baru mau masuk kan gitu. Kalau saya biarin kan kasihan juga gitu loh. Kalau kalian nggak join, misalnya kayak gitu. Terus juga ya, kayak kemarin ya suka terkendala tiba-tiba macet kan sebenarnya gitu ya. Ya, bagi kalau saya sering pindah-pindah untuk dari layar PPT ke Google Meet untuk nge-assign kalian masuk itu kadang menurut saya itu bikin juga lebih nge-freeze gitu loh, makanya di kalian tuh sering kayak macet gitu. Makanya ya pokoknya banyak kendalanya ya. Jadi saya lebih mikir untuk pakai ini gitu. Semoga sih sama-sama nyaman di kita. Oke, mungkin kelas hari ini materi untuk yang pengeringan part 1 sampai sini dulu. Ada pertanyaan bisa PM ke saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.